Saudara-saudara, kita akan melihat satu tema baru lagi, yaitu apa yang terjadi setelah kematian. Pertanyaan, salam. Website ini sungguh luar biasa, sangat membantu saya dalam menambah iman dan pengetahuan tentang Katolikan. Ada beberapa pertanyaan, maaf kalau sudah pernah dibahas, sebab saya belum sempat membaca seluruh isi web ini. 1. Apakah yang terjadi setelah kematian? 2. Seorang teman biarwan Katolik mengatakan bahwa roh akan tinggal dalam bumi selama 40 hari setelah kematiannya. Setelah 40 hari roh tersebut pergi ke penyucian. Apakah ini benar? 3. Teman saya bisa melihat roh-roh berkeliaran seperti halnya melihat manusia biasa, seperti dalam film The Sixth Sense, Bruce Willis. Dan saya yakin teman saya tidak mengada-ada, sebab dia adalah novisiat biarawan Karmelit. Roh-roh apakah yang dilihatnya? Bukankah seharusnya roh-roh tersebut ada penyucian? Apa gunanya penghakiman terakhir jika jiwa-jiwa sudah berada di surga setelah menyelesaikan hukuman di bawah penyucian? Jawaban, Salam Erwin. Sebenarnya sebagian dari pertanyaan Anda sudah dijawab dalam artikel Bersyukurlah ada penyucian. Namun, saya akan menuliskan beberapa penegasan untuk menjawab pertanyaan Anda. 1. Apa yang terjadi setelah kematian? Di dalam buku The Catechism Explained and Exhaustive Explanation of the Catholic Religion, karangan Spirago Cal, halaman 256, disebut bahwa setelah kematian maka jiwa kita akan diadili. Ini dikenal dengan sebutan particular judgment, pengadilan khusus. Pengajaran ini sesuai dengan ajaran Santo Agustinus yang mengatakan begitu jiwa meninggalkan tubuh maka jiwa tersebut diadili. Hal ini sesuai dengan dengan pengajaran di Alkitab, seperti yang kita lihat pada kisah yang dialami oleh Lazarus dan orang kaya itu setelah kematian mereka. Rasul Paulus mengajarkan manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sudah itu dihakimi. Maka di saat kematian kita akan diminta pertanggungjawaban atas urusan kita. Jika Tuhan sendiri mengajarkan bahwa gaji pekerja tidak boleh ditunda, maka ia sendiri pasti memenuhi peraturan tersebut dan ia akan memberi penghargaan kepada mereka yang telah melakukan tugasnya di dunia ini dengan setia seturut perintah-perintahnya. Maka seperti kata Santo Ambrosius, kematian adalah penghargaan perbuatan baik, mahkota dari panen. Tuhan Yesus akan duduk sebagai hakim. Pada perjamuan terakhir, Yesus berjanji kepada para rasulnya untuk datang kembali setelah kenaikannya ke surga dan untuk membawa mereka kepada dirinya. Setelah dihakimi, jiwa orang yang meninggal akan masuk ke surga jika ia meninggal masuk ke surga jika ia sempurna, atau masuk neraka jika ia meninggal dalam keadaan berdosa berat, atau masuk penyucian jika ia meninggal dalam keadaan berdamai dengan Allah, namun masih harus dimurnikan terlebih dahulu. 2. Apakah roh manusia akan tinggal di bumi setelah 40 hari setelah kematian? Seperti Yesus yang tinggal 40 hari di dunia sebelum naik ke surga, bahwa setelah itu ke penyucian. Dengan penjelasan poin 1, maka menurut penjelasan katekismus, roh manusia yang tidak tinggal 40 hari di bumi, namun langsung diadili oleh Yesus dalam pengadilan khusus, yaitu pengadilan khusus pribadi orang tersebut oleh Yesus. Kenyataan bahwa Yesus tinggal selama 40 hari sebelum kenaikan surga lebih bermakna sebagai pemenuhan penggambaran perjanjian lama untuk memberi makna Pentakosta yang baru pada perjanjian baru. Menurut sejarah, perayaan Pentakosta menurut adat Yahudi dirayakan 50 hari setelah Paskah
Yahudi pada perjanjian lama. Pentakosta pada perjanjian lama ini adalah untuk memperingati pemberian hukum Taurat, termasuk ke 10 perintah Allah yang terjadi di Gunung Sinai. Dalam perjanjian lama, Israel lahir sebagai bangsa pilihan Allah setelah melalui pembebasan dari tanah Mesir dan mencapai puncaknya pada pemberian hukum Taurat. Dalam perjanjian baru, Pentakosta adalah perayaan puncak di mana gereja resmi lahir sebagai bangsa pilihan Allah yang baru, walaupun gereja sudah mulai terbentuk di Golgota pada Minggu Paskah. Di perjanjian lama, yang diberikan pada hari Pentakosta adalah hukum Taurat yang tertera di dua loh batu. Sedang di perjanjian baru yang diberikan pada hari Pentakosta adalah hukum kasih yang tersusun dalam hati umatnya oleh karunia Roh Kudus. Yesus menyertai murid-muridnya selama 40 hari sebelum naik ke surga, juga untuk memberi bukti-bukti yang cukup bahwa ia bangkit dari kematian. Dengan beberapa penampakan di hadapan para muridnya, ia memperlihatkan kebangkitan tubuhnya yang mulia. Sedangkan ia harus naik ke surga sebelum pencurahan Roh Kudus kepada para rasul. Karena Roh Kudus diutus tidak hanya oleh Allah Bapa, tapi oleh Allah Bapa bersama Yesus Allah Putra. 3. Roh-roh yang berkeliaran yang dapat dilihat oleh orang tentu itu roh siapa? Bukankah mereka harusnya ada di penyucian? Terus terang, saya tidak mengetahui secara persis tentang roh-roh yang berkeliaran ini. Namun, jika kita membaca pada riwayat hidup orang kudus dan kaum mistik yang kita kenal di gereja Katolik, maka mereka mengatakan bahwa mereka mendapat pengalaman-pengalaman oleh jiwa-jiwa yang ada di penyucian, yang memohon doa dari mereka agar jiwa-jiwa ini dapat segera beralih ke surga. Pada Pio dan Maria Sima ada contoh dari mereka yang pernah dikunjungi oleh para jiwa di penyucian tersebut. Memang kita tidak mempunyai gambar persis tentang penyucian, apakah berupa tempat tertentu atau berupa kondisi tertentu yang dialami jiwa-jiwa, karena jiwa di penyucian tidak mengandung badan materi. Maka dapat dimengerti bahwa penggambaran penyucian yang paling hakiki adalah kondisi pemurnian jiwa, sedangkan hal-hal tempat dapat dimengerti bukan sebagai yang utama. 4. Apa gunanya penghakiman terakhir jika jiwa-jiwa sudah di surga setelah menyelesaikan pemurnian di penyucian? Penghakiman terakhir diadakan setelah kebangkitan badan dan kejaman. Dalam pengadilan terakhir, setiap orang akan diadili di hadapan semua ciptaan, sehingga segala perbuatan baik akan diumumkan di hadapan semua makhluk. Demikian juga perbuatan jahat. Tuhan Yesus akan duduk sebagai hakim yang mengadili semua orang, dan pengadilan ini dimaksud untuk menyatakan kebijaksanaan dan keadilan Tuhan kepada semua makhluk ciptaan. Jika tidak ada lagi segala sesuatu yang relatif di sini, yang salah dinyatakan salah, yang benar dinyatakan benar, dan ini berlaku pada semua orang. Orang-orang yang baik mendapat penghargaan di hadapan semua ciptaan, dan orang sebaliknya, orang-orang yang jahat menerima hukuman di hadapan semua. Penghakiman ini merupakan pengulangan pengadilan khusus di hadapan semua makhluk, dan pengulangan sejarah dunia di mana semua makhluk akan ditampilkan di hadapan semua orang, dan pada saat tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, maka penghakiman terakhir merupakan momen yang penting yang menjadi dasar pengharapan Kristiani, seperti diungkapkan oleh Bapak Paus Benediktus XVI dalam surat ensikliknya Spe Salvi, diselamatkan dalam pengharapan. Sebab pada saat penghakiman terakhir, pengorbanan para martir dan orang-orang benar akan mendapat penghargaan. Orang-orang yang jahat akan memandang orang-orang yang baik dan berkata dengan menyesal, dia itulah yang dulu menjadi tertawan kita dan bocah kita ini. Orang-orang yang bodoh, ia terbilang di antara anak-anak Allah, dan bagiannya terdapat di antara para kudus. Kita inilah yang tersesat dari kebenaran dan cahaya kebenaran yang tidak menerang kita.
Setelah pengadilan terakhir ini tidak ada lagi api penyucian, dan karena seluruh semesta alam akan dihancurkan dengan api pada akhir zaman. Maka orang-orang yang baik, benar, dapat masuk surga jiwa dan badannya setelah melalui api itu, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, tanpa terbakar. Sedangkan mereka yang jahat akan masuk neraka dan jiwa dan badannya. Persatuan jiwa dan badan di surga inilah yang disebut sebagai kesempurnaan kebahagiaan kekal, dan sebaliknya yang di neraka sebagai siksa kekal yang tak terlukiskan. Mari kita sama-sama berdoa agar kita dapat setia kepadanya sampai akhir hidup kita, sehingga kita dapat terbilang dalam kelompok yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus dan pengadilan dan penghakiman terakhir. Salam kasih dalam Kristus. Oke, thank you dan terima kasih.